Grapari Telkomsel Atambua membagi-bagikan hadiah ke para outlet-outletnya melalui program Rewarding Happy Show. Kegiatan ini berlangsung di Puang Amo Cafe Jabal Mart Atambua pada Rabu 12 Februari 2025. Berikut informasi selengkapnya. Telkomsel membagikan hadiah ke para pemilik outlet melalui program Rewarding Happy Show. Acara ini berlangsung di Cafe Puang Amo Jabal Mart Atambua pada Rabu 12 Februari 2025. Tak hanya mitra outlet di kota Atambua, kegiatan yang juga dihadiri mitra outlet dari Atambua, Keva dan Melaka ini menghadirkan beragam hadiah menarik. Di antaranya televisi, Orbit, dan juga voucher pulsa. Hadiah utama berhasil diraih oleh salah satu mitra outlet ODSL 01 cabang Atambua, Disya Kristiani Ina Pendaka, disambut antusias oleh seluruh peserta. Kami sudah sangat lama ya dari toko dibuka, kami sudah bergabung bersama dengan Telkomsel. Dari kami saya yang memenangkan hadiah TV, kami sangat senang dan sangat berterima kasih untuk program dari Telkomsel, sehingga program Gledek ini boleh berhasil dan kami juga mendapat bagian di dalamnya. Kami berharap ke depannya program ini bisa terus ada dan kami juga bisa berpartisipasi di dalamnya, dan kerjasama antara kami outlet dan Telkomsel bisa terjalan. Terima kasih. Manajer Brands Mobile Telkomsel Atambua, Miftahul Rohman menjelaskan, kegiatan ini digelar sebagai bentuk apresiasi kepada mitra outlet yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam melayani para pelanggannya. Ya, kegiatan hari ini adalah rewarding atau penyerahan hadiah dari program penjualan yang diinisiasi oleh Telkomsel Brands Kupang untuk outlet-outlet yang menjual produk Telkomsel ke pelanggan. Program rewarding atau program penjualan seperti ini sudah rutin kami lakukan gitu ya. Jadi secara periodik ada yang bulanan, ada yang 3 bulanan, ada yang 6 bulanan, ada yang 1 tahun gitu. Nah kebetulan untuk program Happy 2024 itu kita mulai di bulan April 2024 sampai dengan Desember 2024. Nah untuk program yang di 2025 ini kami buat per 3 bulan. Jadi dengan nama Happy SO masih sama. Itu kita buat per 3 bulan sekali. Nah ini secara periodik kita evaluasi, nanti inputan dari outlet seperti apa, dari pelanggan seperti apa, agar kami terus lebih baik. Untuk hadiahnya sendiri sebenarnya cukup banyak gitu ya range-nya. Jadi kemarin ada yang dapat sepeda motor juga, ada yang dapat televisi, kemudian ada hadiah-hadiah yang lain. Kebetulan untuk hari ini untuk klaster Malaka Tim Belu, untuk wilayah Malaka Tim Belu, maksud saya hadiah yang kami berikan mulai dari TV, ada Orbit, ada hadiah saldo untuk penjualan outlet dan lain sebagainya. Ya, harapan kami dari Telkomsel untuk teman-teman outlet agar sekali lagi kita sama-sama melayani pelanggan dengan maksimal, agar pelanggan mendapat benefitnya, agar pelanggan puas dengan layanan Telkomsel tentunya, sehingga bisnis ini bisa berjalan secara long term. Miftahul Rohman juga berharap program ini tidak hanya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, tetapi juga memperkuat semangat dalam memasarkan produk Telkomsel di berbagai wilayah, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Awal tahun 2025 menjadi rekam jejak yang tidak akan dilupakan oleh masyarakat Kota Kupang. Kasus bunuh diri di awal tahun ini menjadi masalah yang serius dihadapi masyarakat Kota Kupang. Segelintir anak muda frustasi dengan permasalahan hidup yang selalu menghantui diri mereka. Mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri adalah jalan yang sering kali ditempuh generasi ini. Dan tindakan itu dipilih hanya semata untuk terhindar dari sebuah masalah. Mari kita telusuri lebih jauh dalam liputan berikut ini. Berikut liputan untuk Anda.
Hidup adalah anugerah yang terindah dari Tuhan untuk dijalani. Namun perjalanan hidup selalu dibarengi dengan lika-liku kehidupan. Banyak orang berhasil memaknai hidup dan banyak orang juga memaknai hidup dengan mengakhiri hidupnya. Bunuh diri menjadi salah satu opsi untuk mengakhiri hidup dan kasus ini juga terjadi di Nusa Tenggara Timur di awal tahun 2025. Kasus ini sering menimpa generasi muda di Kota Kupang. Apakah generasi ini frustasi hingga bunuh diri? Dan ada apa dengan generasi muda ini? Mari kita telusuri lebih jauh. Permasalahan hidup menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebagian orang memahami permasalahan hidup sebagai pelajaran yang berharga untuk bisa dirubah. Namun sedikit orang beranggapan persoalan dalam hidup menjadi momen untuk dipermasalahkan. Seringkali jalan keluar yang ditempuh untuk terhindar dari permasalahan ialah menghilangkan nyawa. Permasalahan ini dirasakan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang. Jembatan di Liba menjadi tempat yang paling sering untuk mengakhiri hidup atau tali sebagai alat untuk mengakhiri hidup dari diri seseorang. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur. Untuk saya sendiri sebagai orang tua, jangan ambil keputusan seperti itu. Dan orang tua dan masyarakat jangan menilai orang itu bunuh diri karena apa. Tapi coba kita lihat dia punya latar belakang hidup, jangan sampai dia ditekan dari orang tuanya. Oh, kamu harus begini sebagai orang mahasiswa umpamanya. Ada sebuah istilah yang namanya mental health, di mana seseorang dipengaruhi oleh semacam sakit jiwa karena dikarenakan depresi, banyak persoalan, menghadapi banyak persoalan. Nah, jadi ketika seseorang sulit atau tidak mampu menghadapi berbagai persoalan hidupnya, dia mengalami kebuntuan pikiran, sehingga karena tidak ada jalan keluar atau solusinya, maka ia dapat berpikir yang aneh-aneh untuk bisa saja mengakhiri hidupnya dengan caranya tersendiri. Baik, menurut saya terjadinya banyak kasus bunuh diri yang ada di Kota Kupang akhir-akhir ini itu mungkin bisa dilihat dari berbagai permasalahan yang dialami oleh para korban, namun mereka tidak mampu meluapkan itu. Contohnya seperti permasalahan di lingkungan sekitar mereka, di lingkungan keluarga, atau mungkin masalah pekerjaan dan berbagai masalah yang lainnya yang tidak bisa mereka ceritakan ke orang lain. Beberapa temuan kami di lapangan menyangkut dengan kasus gantung diri yang ada. Kami himbau kepada masyarakat Kota Kupang agar lebih bijak lagi di dalam mengambil keputusan. Silakan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait jika mendapati permasalahan baik keluarga ataupun sosial, agar segera berkoordinasi atau mencari solusi yang baik, karena gantung diri itu bukan solusi sebenarnya. Kasus bunuh diri menjadi perbincangan hangat di awal tahun 2025. Di Nusa Tenggara Timur, kasus bunuh diri sudah mulai bermunculan. Hal ini dikarenakan banyak faktor, ada faktor internal dan juga eksternal. Namun banyak orang juga berspekulasi bahwa korban tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Menghilangkan nyawa atau lebih tepatnya bunuh diri bukanlah jalan keluar. Ada faktor mempengaruhi korban untuk melakukan bunuh diri, dan banyak orang lebih memilih memendam semua masalah pribadi ketimbang mengungkapkannya. Hal seperti ini akan mempengaruhi mental si korban untuk menghilangkan tekanan ini dengan cara menghilangkan nyawanya. Adapun penjelasan dari psikolog terkait dengan mengapa orang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Itu adalah langkah yang sudah direncanakan oleh seseorang ketika dia menghadapi sebuah problem dalam kehidupannya.
Ya karena dia merasa sudah tidak mempunyai teman, merasa tidak ada yang memberikan support, dan merasa tidak ada jalan lagi untuk menyelesaikan konfliknya, maka dia mengambil jalan pintas. Saran saya, jangan pernah mengabaikan, jangan pernah menganggap remeh ketika ada seseorang yang mengeluh sudah tidak mampu lagi menjalani kehidupan ini, yang sudah tidak punya energi lagi untuk melanjutkan kehidupan ini. Karena pernyataan-pernyataan yang seperti itu adalah pernyataan yang serius yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki masalah. Jadi ketika ada saudara, teman maupun siapapun dia yang curhat dengan kita, maka kita harus meluangkan waktu. Menjadilah pendengar yang baik. Menjadilah pendengar yang benar-benar ingin memberikan pertolongan pada orang tersebut, dan berikanlah waktu. Ajaklah dia berdiskusi. Frustasi hingga bunuh diri. Ada apa dengan generasi ini? Ketika pertanyaan ini menghampiri diri kita, khususnya generasi ini, mungkin menjadi bahan refleksi bagi kita untuk selalu mencintai hidup. Dilema dalam perjalanan hidup itu persoalan yang kerap mengganggu. Namun, bagaimana kita generasi ini membuka peluang untuk bisa menjadikan persoalan-persoalan hidup menjadi pelajaran. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Mbak Ita Belu di jam dan hari yang sama. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Nita Seran pamit undur diri dan sampai jumpa.